Bayangin lo terjebak di dalam kereta di tengah hutan gelap, tanpa sinyal, tanpa bantuan. Dan di luar sana, sesuatu mulai memburu semua orang di dalamnya. Cerita ini ngikutin Joe, seorang kondektur kereta di London yang lagi apes banget malam itu. Setelah gagal dapat promosi, dia malah dipaksa ambil shift tambahan di kereta malam tujuan Eastbourne. Dia kerja bareng Ellen dan John, si masinis. Awalnya semuanya terasa normal. Joe masih ngumumin stasiun seperti biasa. Tapi mereka belum sadar, di luar kereta itu, sesuatu sudah mulai bergerak. Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to remind you at this time to have your tickets ready for inspection. 2359 Alpha Track service to Eastborough. Setelah itu, Joe mulai ngecek tiket penumpang satu persatu. Tapi belum juga perjalanan jauh, kesabarannya udah mulai dites dari segala arah. Mulai dari seekor anjing yang tiba-tiba bikin dia kaget setengah mati, sampai seorang wanita bernama Kate yang panik karena tiketnya hilang. Klasik banget, tiket hilang pas dicek, padahal 5 menit sebelumnya masih sok tenang. Belum selesai di situ, ada juga Nina, remaja rebel yang sikapnya jutek dan cuek ke semua orang. Kayak dunia lagi punya utang sama dia. Tickets, please. Oh, Christ. Don't have a valid pass, I'm going to have to charge you the full fare. Today's just been a complete nightmare. I did this morning. It's going to be £39 then, please. Let's see your tickets, please. We've got first huge. Di tengah shift yang ribet itu, Joe sempat ngajak Ellen minum bareng sepulang kerja. Tapi Ellen langsung nolak tanpa mikir lama. Wah, belum lawan monster aja, Bang Joe udah kena jump scare duluan. Makin malam, penumpang mulai turun satu persatu. Sampai kereta itu lanjut menuju pemberhentian terakhir di Eastbourne. Tapi saat hujan di luar makin deras, suasananya tiba-tiba berubah. Kereta itu mendadak berhenti di tengah rel. Dan biasanya, kalau film horor udah mulai berhenti mendadak gini, fix hidup gak bakal tenang lagi. Saat Joe mau ngecek ke kabin masinis, John lebih dulu ngumumin kalau kereta mereka lagi kena gangguan teknis dan perjalanan bakal lanjut setelah semuanya beres. Penumpang mulai panik dan nanya-nanya, sementara Joe bantu Ellen beresin troli makanan yang berantakan gara-gara rem mendadak tadi. Mereka juga dibantu salah satu penumpang bernama Adrian. Setelah itu, Joe mulai ngecek kondisi penumpang lain. Dia bantu pasangan lansia, Gad dan Jenny, ngumpulin belanjaan mereka yang jatuh berantakan. Belum selesai, dia juga harus dengerin Kate yang ngeluh karena laptopnya tiba-tiba mati total. Iya sis, situasi lagi horor, tapi yang dipikirin tetap file kerjaan. Sementara itu, tanpa ada yang sadar, John diam-diam turun dari kereta buat nyari tahu kenapa mereka berhenti. Ternyata kereta itu berhenti karena nabrak seekor rusa sampai bangkainya nyangkut di rel. Tapi pas John ngecek area sekitar, di tengah hutan yang gelap banget, dia mulai dengar suara aneh dari dalam pepohonan. Dan sebelum sempat bereaksi, sosok mengerikan berkaki 2 tiba-tiba muncul dari kegelapan, lalu langsung nyerang dia. Dari bentuknya aja udah kelihatan, makhluk itu jelas bukan hewan biasa. Dan karena John gak balik-balik, Joe mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Tapi demi bikin penumpang tetap tenang, dia minta Ellen bagiin snack supaya gak ada yang panik. Iya, manusia memang unik. Mau situasi serem kayak gimana pun, dikasih cemilan tetap bisa agak kalem. Maybe you should keep an eye on passengers. Joe coba minta bantuan lewat radio. Tapi cuaca buruk dan pohon tumbang bikin tim penyelamat baru bisa datang 4 jam lagi. Begitu dengar kabar itu, penumpang langsung mulai panik.
Apalagi John masih hilang, kayak mantan pas ditagih kepastian. Di tengah chaos, Adrian kasih 2 pilihan. Nunggu di kereta atau jalan kaki nyusurin rel sekitar 5 km ke stasiun berikutnya. Dan karena sinyal juga nggak ada, banyak yang setuju buat turun. Joe awalnya nolak karena aturan keamanan, tapi tekanan makin rame sampai akhirnya dia buka pintu kereta. Dan percaya deh, di film horor, kalimat jalan bentar doang biasanya adalah awal petaka. I will lose my job, so I can't open the door. Stay on the train and await assistance. Those are the rules, madam. Well, I can't leave the train. It's stopped raining now. please. Perhaps you won't. I'll hold you up. Get on it. Please. There, I'll Dan di awal, semuanya masih kelihatan aman. Sampai beberapa meter kemudian, semua orang mendadak diem setelah lihat sosok bayangan bergerak di balik semak-semak. Joe dan Ellen langsung nyamperin buat ngecek. Tapi yang mereka temuin malah tubuh John dalam kondisi mengenaskan. Penuh luka kayak habis diterkam sesuatu yang bukan manusia. Sadar situasinya udah nggak normal, mereka buru-buru nyuruh semua orang balik ke kereta. Tapi pas lagi panik kabur, makhluk itu muncul lagi dan sempat ngegigit kaki Jenny sebelum akhirnya semua berhasil masuk. Yap, turun cuma bentar, ternyata paket lengkap sama trauma. Insiden itu langsung bikin seluruh penumpang panik total. Gak ada yang tahu sebenarnya makhluk apa yang lagi ngeburu mereka di tengah hutan malam itu. Begitu balik ke dalam kereta, Joe dan Ellen buru-buru nolong Jenny karena luka gigitannya terus berdarah gak berhenti. Dan pas Joe mau ngunci pintu kereta, tiba-tiba sesuatu dari luar menghantam badan gerbong dengan keras. Sesaat, makhluk itu akhirnya kelihatan lewat jendela. Tangannya gede, cakarnya tajam, dan jelas bukan manusia biasa. Pokoknya kalau dia ikut finger heart di TikTok, pasti gagal fokus semua. Joe langsung coba hubungi stasiun Eastbourne buat minta bantuan, tapi radio mereka ternyata udah rusak total. Di tengah panik itu, seorang penumpang bernama Billy coba ngecek sistem kereta. Dan hasilnya makin bikin stres. Tabrakan tadi ternyata bikin bahan bakar bocor dan sistem kereta rusak parah. Artinya mereka nggak bisa kemana-mana dan terpaksa harus bertahan di dalam kereta bareng makhluk itu di luar. Joe bilang mereka harus tetap bertahan di dalam kereta sampai bantuan datang. Tapi bukannya tenang, penumpang malah makin takut. Apalagi setelah Jenny bilang makhluk itu lebih mirip hewan daripada manusia. Nah, kalimat itu langsung bikin semua orang auto merinding. Belum sempat suasana reda, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras dari gerbong belakang. Joe, Billy, dan Adrian langsung ngecek. Dan ternyata ada penumpang bernama Tom yang dari tadi ngumpet di toilet tanpa tahu dunia luar udah chaos total. Bro literally pilih kabur ke WC pas hidup lagi horror mode. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama karena tiba-tiba seluruh kereta kembali berguncang keras, sementara lampunya mulai kedip-kedip nggak jelas. Dad, so I never noticed. Where's it going? It's looking for a way. Just be quiet. Di tengah kekacauan itu, HP Nina tiba-tiba dapat sinyal dan langsung ditelepon ibunya. Panik, Nina buru-buru jelasin kalau mereka terjebak di tengah hutan. Tapi sebelum dia selesai ngomong, makhluk itu tiba-tiba nembus jendela kereta dan langsung narik Nina keluar di depan semua penumpang. Semua orang langsung histeris dan kabur ke gerbong belakang. Adrian bahkan ngiket pintu pakai sabuk biar makhluk itu nggak masuk lagi. Yap, akhirnya sabuk dipakai buat nyelamatin nyawa, bukan nahan perut abis makan prasmanan. Di tengah kepanikan itu, para penumpang mulai saling nyalahin. Tapi Gate, kakek yang paling kalem dari tadi, ngingetin kalau satu-satunya cara buat selamat, ya mereka harus kerjasama. Shouldn't even be on this train. Enough! Do you all want to die tonight? We're sitting ducks here. If you still intend to get home, start acting like... Dengar itu, Joe dan Billy langsung buka kotak darurat yang isinya kapak, palu, dan berbagai alat yang bisa dijadiin senjata.
Semua penumpang akhirnya kerjasama, nutup pintu dan jendela pakai barang apa aja yang mereka nemu, biar makhluk itu nggak bisa masuk. Yap, dari yang tadinya cuma penumpang kereta, sekarang mendadak jadi tim survival mode hemat budget. It's not easy, is it? Saat semua orang sibuk bertahan hidup, Adrian diam-diam ngajak Joe kabur ninggalin penumpang lain. Menurut dia, tetap di kereta cuma bikin mereka mati pelan-pelan. Dia bahkan nyogok Joe pakai janji uang dan nunjukin kunci rumah mewahnya. Bro lagi dikejar monster, tapi masih sempat flexing aset. Tapi di tengah ketegangan itu, kondisi Jenny tiba-tiba makin parah. Dia mulai muntah darah hitam, lalu giginya rontok satu persatu. Dan, yap, itu jelas bukan gejala masuk angin biasa. Luka gigitan di kaki Jenny makin lama makin parah, kayak ada sesuatu yang mulai nyebar di dalam tubuhnya. Pokoknya udah level luka yang bikin Google pun nyerah nyari diagnosis. Sementara itu, Tom tiba-tiba pergi sendirian ke toilet gerbong sebelah. Karena curiga situasinya nggak aman, Joe langsung nyusul dia. Tapi baru sampai depan pintu toilet, makhluk itu tiba-tiba muncul dan langsung ngebunuh Tom di tempat. Dan ya, pergi sendirian di film horor tuh emang keputusan yang hampir nggak pernah berakhir bagus. Joe akhirnya terpaksa mundur balik ke gerbong penumpang. Tapi meski semua orang udah mati-matian nutup pintu pakai barang seadanya, makhluk itu tetap berhasil masuk ke dalam kereta. Dan untuk pertama kalinya, mereka akhirnya lihat monster itu dengan jelas. Ternyata itu adalah manusia serigala, besar, brutal, dengan cakar tajam yang bisa nyabik orang dalam sekali serang. Meski ketakutan, para penumpang akhirnya lawan balik pakai kapak, palu, dan benda tajam apapun yang ada di sekitar mereka. Pertarungan brutal pun pecah sampai akhirnya mereka berhasil menghabisi makhluk itu. Tapi setelah manusia serigala itu mati, mereka sadar akan sesuatu yang lebih mengerikan. Monster itu dulunya adalah manusia biasa. Bahkan cincin nikahnya masih ada di jarinya. Nah loh, jadi ini bukan sekedar monster random hutan. Melihat itu, Gate mulai cerita tentang kejadian misterius tahun 1963 saat sebuah kereta juga pernah mogok di hutan yang sama. Dan waktu tim penyelamat datang, gak ada satupun penumpang yang selamat. Gate yakin kejadian malam ini ada hubungannya sama tragedi lama itu. Tapi belum sempat mereka mikir lebih jauh, manusia serigala yang tadi dikira mati tiba-tiba bergerak lagi sambil ngeluarin raungan mengerikan. Tanpa mikir panjang, Joe langsung ngehajar kepala monster itu berkali-kali sampai bener-bener gak bergerak lagi. Yap, di film horor kayaknya udah mati tuh kalimat paling gak bisa dipercaya. Setelah berhasil ngebunuh satu werewolf, suasana di dalam kereta malah makin kacau. Kondisi Jenny mulai aneh dan Adrian yakin gigitan monster itu bisa ngubah manusia jadi werewolf juga. Karena takut Jenny berubah, Adrian bahkan nyaranin buat ngebunuh dia sebelum terlambat. Tapi semua langsung nolak, terutama Gate yang gak sanggup lihat istrinya dibunuh. Akhirnya Joe mutusin buat nyiket Jenny demi keamanan. Adrian juga ikut diikat karena makin lama tingkahnya makin egois dan bahaya. Yap, di situasi survival gini, ternyata monster bukan cuma yang berbulu. Sementara itu, harapan satu-satunya buat kabur adalah bikin kereta jalan lagi. Jadi Billy dan Matt nekat keluar buat benerin kebocoran bahan bakar, lengkap bawa kapak kalau monster itu muncul lagi. Di saat yang sama, Joe ngomong lewat speaker kereta dan minta maaf ke semua penumpang karena merasa gagal menjaga mereka sejak mimpi buruk ini dimulai. Tapi Joe juga ngingetin kalau satu-satunya cara buat selamat, ya mereka harus tetap kerjasama. Karena di titik ini, drama internal udah gak ada gunanya lagi.
Sementara itu, di luar kereta, Billy akhirnya nemuin selang bahan bakar yang rusak dan coba nutup kebocorannya pakai alat seadanya. Sedangkan Matt berdiri jagain sekitar rel dan hutan, siap kalau monster itu muncul lagi. Dan jujur aja, jadi satpam hutan tengah malam bukan pekerjaan impian siapa-siapa. Matt, chuck me the tape. Di dalam kereta, suasana masih tegang banget sampai Kate akhirnya bongkar sifat asli Adrian. Dia cerita kalau dulu pernah interview kerja di perusahaan Adrian, tapi bukannya lihat CV atau kemampuan dia, Adrian malah sibuk nilai penampilannya doang. Yap, red flag berjalan emang paling gampang kelihatan pas situasi chaos. Sementara itu di luar, Matt tiba-tiba dengar suara Nina minta tolong dari dalam hutan. Padahal jelas-jelas situasinya bahaya, tapi dia tetap nekat ngikutin suara itu karena berharap Nina masih hidup. Dan sekali lagi, rasa penasaran di film horor tuh hampir selalu bayarannya mahal. Matt, what the fuck you doing? Where are you? Where are you? Sayangnya, keputusan Matt itu jadi kesalahan fatal. Begitu sampai di tengah hutan, dia nemuin tubuh Nina dalam kondisi mengenaskan. Dan sebelum sempat kabur, Matt sadar kalau monster yang ngejar mereka ternyata bukan cuma satu. Beberapa werewolf langsung muncul dari kegelapan dan ngepung dia dari segala arah. Sampai akhirnya, Matt jadi korban berikutnya. Teriakan Matt dan suara lolongan para monster langsung bikin isi kereta makin panik. Dan anehnya, di saat yang sama, Jenny mulai bereaksi makin brutal setelah dengar suara lolongan itu. Giginya perlahan berubah tajam, sementara tingkahnya makin agresif. Yap, itu udah bukan mode sakit biasa. Itu update karakter premium. Di luar sana, Billy akhirnya berhasil bikin mesin kereta nyala lagi. Tapi masalah baru muncul. Karena dua werewolf sekarang mondar-mandir tepat di dekat dia. Bikin Billy nggak bisa balik masuk ke gerbong. Di saat yang sama, Joe dan Ellen yang ada di ruang kemudi mendadak panik setelah dua werewolf tiba-tiba muncul tepat di depan kereta. Karena ketakutan, Ellen gak sengaja narik tuas kontrol dan kereta langsung bergerak lagi. Masalahnya, Billy masih ada di luar. Dia terpaksa bergelantungan di bawah kereta sambil mati-matian nahan diri biar gak jatuh. Dan makin lama, tenaganya mulai habis. Akhirnya, Billy nekat nyopot penutup kebocoran bahan bakar yang tadi dia perbaiki. Dia tahu kereta bakal berhenti lagi setelah itu. Tapi cuma itu satu-satunya cara buat nyelamatin dirinya sendiri. Yap, survival mode level expert tuh kadang pilihannya cuma mati sekarang atau mati nanti. Dan benar aja, gak lama setelah bahan bakarnya bocor lagi, kereta perlahan kehilangan tenaga sebelum akhirnya berhenti sekali lagi di tengah hutan. Yap, mereka balik lagi ke level terjebak dan pasrah. Tapi di dalam gerbong, situasinya jauh lebih kacau. Jenny yang sekarang udah berubah total jadi werewolf berhasil lepas dari ikatan dan langsung nyerang suaminya sendiri, Kate. Di tengah kepanikan itu, Kate buru-buru ngelepas ikatan Adrian supaya mereka bisa kabur. Tapi belum sempat selamat, werewolf lain tiba-tiba masuk ke gerbong dan langsung narik Kate keluar dari kereta. Adrian sempat pegang tangan Kate, tapi karena terlalu takut mati, dia akhirnya ngelepas genggamannya lalu menendang Kate keluar dari kereta supaya dirinya bisa selamat. Dan yap, level pengkhianatan cowok ini udah gak ketolong lagi. Sementara itu, Adrian sekarang malah terjebak sendirian bareng Jenny yang udah berubah total jadi werewolf. Dan makin lama, Jenny pelan-pelan mendekat sementara Adrian gak punya senjata ataupun jalan kabur. Karma emang kadang geraknya santai, tapi nyampe juga. Untungnya, saat kereta berhenti lagi, Joe dan Ellen langsung datang ke gerbong belakang buat ngecek keadaan. Mereka berhasil datang tepat waktu dan akhirnya ngebunuh Jenny sebelum Adrian jadi korban berikutnya. Setelah semua kejadian itu, jumlah yang selamat tinggal Joe, Ellen, Adrian, dan Billy. Tapi situasi makin parah ketika dua werewolf lagi berhasil masuk ke dalam kereta dari gerbong belakang.
Sadar mereka udah nggak mungkin bertahan lebih lama di sana, Joe akhirnya mutusin buat kabur ke hutan bareng Ellen dan Adrian. Pas Adrian lihat situasi makin kacau, sifat aslinya langsung keluar. Demi nyelamatin diri sendiri, dia malah nyerang Joe biar manusia serigala fokus ke dia. Joe nggak tinggal diem dan langsung balas mukul Adrian. Ellen juga ikut bantu karena udah muak sama kelakuan egois tuh orang. Tapi di tengah ribut-ribut itu, Adrian berhasil kabur duluan sambil ngambil kunci pintu. Ninggalin Joe dan Ellen terkunci di dalam gerbong. Fix, level pengkhianatannya udah kayak temen mabar yang diskonek pas rengket kalah. Di luar, suara lolongan werewolf makin deket dan mulai ngepung kereta. Pas keadaan udah hampir hopeless, Billy tiba-tiba muncul sambil lempar obor buat ngalihin monster-monster itu. Joe dan Ellen langsung manfaatin kesempatan itu buat congkel pintu pakai linggis yang tadi dikasih Billy. Sayangnya, aksi heroik Billy malah bikin dia jadi target utama para werewolf. Dan akhirnya, dia ikut jadi korban juga. Keadaan makin kacau karena lolongan werewolf sekarang kedengeran dari segala arah. Dan di situ mereka sadar jumlah monster ini ternyata bukan cuma 1-2 ekor. Fix, ini bukan salah jalur kereta lagi. Ini masalah server. Joe akhirnya bikin keputusan terakhir. Dia milih jadi umpan supaya Ellen bisa kabur hidup-hidup. Soalnya kalau semuanya panik, nggak bakal ada yang selamat. Joe, no, come on! No, no! Gak lama kemudian, werewolf mulai ngepung dari segala arah. Joe tetap ngelawan mati-matian, walaupun dia tahu kemungkinan hidupnya udah tipis banget. Ini udah bukan soal menang, tapi soal ngasih Ellen kesempatan buat kabur. Akhirnya, Joe kalah jumlah dan diterkam para werewolf, sementara Ellen lari sejauh mungkin nembus hutan. Setelah perjuangan panjang, Ellen akhirnya sampai ke stasiun Eastbourne hidup-hidup. Semua orang langsung shock lihat kondisinya yang penuh darah dan luka. Apalagi Ellen masih ngegenggam name tag milik Joe erat di tangannya. Di sisi lain hutan, Adrian masih nyasar sendirian sambil panik dan kelelahan. Tiba-tiba dia dengar suara semak bergerak, lalu nemuin jaket milik Joe tergeletak di tanah. Awalnya Adrian ngira Joe masih selamat, tapi pas dia mendekat, dia langsung ngelihat sesuatu yang bikin merinding. Joe ternyata belum mati. Dia udah berubah jadi werewolf akibat gigitan sebelumnya. Dan tanpa kasih Adrian kesempatan buat kabur, Joe langsung nerekam dan menggigit dia hidup-hidup. Dan dari situlah cerita ini berakhir.